Halo Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, setelah sekian lama kita nggak berjumpa, akhirnya bisa berjumpa kembali di hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini, kesempatan kali ini Bina Iman akan saya bawakan dan diambil dari kitab surat 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan 5. 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai dengan 5. Nah, mari sebelum kita semakin lebih jauh lagi merenungkan firman ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur atas berkat perlindungan-Mu untuk kami, sehingga aktivitas kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sebentar lagi juga kami akan merenungkan sedikit renungan yang akan kami terima pada hari ini. Tuhan tolong berkati agar renungan ini dapat menjadi pertumbuhan iman bagi kami. Hanya dalam nama saja Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita terambil dari kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai ke 5 dengan judul perikop pengumpulan uang untuk Yerusalem. Mari saya bacakan. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu, tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan, supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, janganlah mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami, untuk tidak mengatakan kamu, merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu, aku merasa perlu mendorong saudara-saudara untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Demikian bacaan firman kita pada hari ini. Kiranya kita senantiasa dapat merenungkan dan mengimaninya. Bacaan kita hari ini berbicara tentang pengumpulan uang untuk Yerusalem. Kok perikop kita tentang ini ya? Pertanyaan yang sangat sering saya pikirkan ketika saya membaca bacaan ini adalah, untuk apa sih uang dikumpulkan di Yerusalem ini? Pengumpulan ini untuk apa sih? Setelah saya baca lebih dalam lagi, setelah saya cermati bacaan kita hari ini, ternyata tujuan pengumpulan uang itu bukan untuk kota Yerusalem, melainkan untuk pelayanan. Dalam hal ini, uang bukanlah segala-galanya kalau kita cermati lebih baik. Tapi yang diminta di sini dalam bacaan kita hari ini adalah ketersediaan hati untuk melayani. Nah, ini yang sangat jarang terjadi, jarang dilihat. Banyak yang pergi ke gereja, banyak yang melakukan pelayanan, baik itu di komisi anak, komisi dewasa, komisi lansia, maupun komisi apapun yang ada di gereja. Mereka melayani tidak setulus hati. Mereka memberikan pelayanan itu bukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemegahan Tuhan, tapi justru untuk kemegahan dirinya sendiri. Ini hal yang sebenarnya sangat keliru, sangat tidak bagus dilakukan, tapi malah sudah mendarah daging di dalam diri kita sebagai umat Nasrani, umat Kristus. Banyak pelayanan yang beranggapan bahwa, aku aktif melayani di sini, aku aktif menjadi panitia di sini,
dan namaku tersohor di gerejaku, namaku tersohor di depan penatua, di depan pendetaku. Lah terus tujuanmu melayani itu sebenarnya apa sih? Tujuan kita semua melayani itu apa sih? Tujuannya kan kita melayani itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemegahan Tuhan. Jadi ya kalau pelayanan cuma di lingkup gereja, itu bukan hal yang sangat heboh lagi. Sudah sewajarnya orang Kristen melayani di gereja. Tapi hal yang jarang dijumpai adalah kita melayani di luar gereja. Umat Kristen melayani di luar gereja. Itu hal yang sangat jarang dijumpai. Pernah suatu hari ada seorang pemuda, dia juga aktif pelayanan di gereja. Dan ternyata dia juga melakukan pelayanan tersebut di tempat kerja. Loh, emang bisa nih pelayanan di tempat kerja? Oh, bisa. Mau pekerjaannya seperti apapun, pelayanan tetap bisa dilakukan. Kebetulan pemuda ini beberapa kali dia bercerita bahwa dia selalu bertukar pikiran dengan saudara-saudara dari agama yang lain di jam dia istirahat nih tentunya. Nah, ketika mereka bertukar pikiran, pemuda ini semakin mengerti bahwa oh, ternyata agama yang lain seperti ini, agama yang lain itu juga baik adanya. Pemuda ini juga membagikan keluar bahwa agama Kristen itu juga bagus, baik ajarannya. Nggak ada yang namanya untuk saling membenci dan sebagainya. Nggak ada. Agama Kristen itu berisikan tentang kasih, tentang pelayanan. Kita mengacu pada Tuhan Yesus Kristus. Nah, pemuda ini menjelaskan sedemikian rupa. Dan akhirnya lambat laun, seiring berjalannya waktu nih, orang-orang yang selalu bertukar pikiran dengan pemuda ini, yang awalnya menganggap bahwa wah, agama ini nggak bagus nih, agama ini sesat dan sebagainya, mereka perlahan-lahan membuat atau memiliki pola pemikiran yang baru. Oh, ternyata agamanya si anak ini juga nggak seperti yang kita pikirkan. Agamanya ternyata mengajarkan kasih dan lain sebagainya. Kurang lebihnya sama seperti ajaran kita. Berarti setiap agama itu nggak mengajarkan sesuatu yang baik ya sebetulnya. Berarti yang mengatakan jelek itu hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang berusaha menjelek-jelekan, menjatuhkan dan merasa bahwa dia yang paling benar. Nah, orang-orang di tempat kerja anak muda ini berubah pikirannya dari yang awalnya seperti menganggap bahwa agamanya dia yang paling benar, berubah menjadi oh, semua agama itu benar. Tergantung bagaimana cara orang ini menerapkan di dalam kehidupannya. Nah, ini adalah salah satu contoh pelayanan yang dapat dilakukan di lingkungan atau tempat kerja. Kalau di pelayanan sekolah minggu, kita bisa sebagai pelayan Tuhan di gereja juga bisa mengajarkan kasih Tuhan itu seperti apa sih yang aslinya. Dari kisah-kisah yang selalu kita bacakan, kisah-kisah seperti nabi-nabi besar dan lain sebagainya, kita bisa membawakan itu menunjukkan bahwa kita sebagai anak Tuhan harus saling mengasihi, harus saling mengampuni, dan juga harus mau pelayanan tanpa dipaksa, tapi pelayanan dengan ketulusan hati. Jadi lalu apa hubungannya dengan pengumpulan uang? Loh, uang digunakan bukan untuk diri sendiri, tapi untuk menunjang pelayanan yang sedang berlangsung. Kita sebagai manusia juga memerlukan makan, memerlukan ini itu. Kita kalau mau pergi ke gereja pun juga memerlukan yang namanya kendaraan. Kalau kita nggak memiliki uang, pelayanan kita meskipun dapat berjalan tapi akan terhambat dan ya akan stuck di situ saja. Tapi ketika kita bisa membuat apa yang kita miliki ini, entah itu uang, entah itu benda-benda yang kita miliki, dapat menjadi sebuah alat yang membantu kita untuk pelayanan, itu jauh luar biasa dampaknya daripada kita hanya memikirkan pelayanan sendiri, uang sendiri.
Jadi apa yang kita miliki bukanlah milik kita, tapi milik Tuhan yang diberikan pada kita. Dan kita juga harus bisa mengembalikannya baik dalam berbagai bentuk, berbagai macam apapun itu. Menjadi sarana untuk kita dapat melakukan pelayanan, atau menjadi sarana untuk kita dapat mengasihi, menolong orang lain. Tuhan akan oke dengan semuanya itu. Jadi melayani dengan hati yang tulus, tidak hanya ketika di gereja, tapi juga di luar gereja, di lingkungan tempat kita, dimanapun kita berada. Itu yang hendak Tuhan inginkan, apa yang Tuhan inginkan dari kita sebagai umatnya. Kiranya pelayanan Bapak Ibu Saudara dapat senantiasa berlangsung dan dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Ya Tuhan, tolong ampuni kami karena dalam kami melayani Engkau, kami sering lupa dengan kemagahan atau kemuliaan nama-Mu. Kami hanya mementingkan diri kami sendiri, kami hanya mementingkan apa yang kami dapat. Tuhan tolong ampuni kami, Tuhan tolong bimbing kami, agar kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kami dapat semakin melayani Engkau dengan tulus hati, dengan segala sesuatu yang kami miliki, hanya untuk melayani Engkau dan memuliakan nama-Mu di muka bumi ini, Tuhan. Sebentar kami juga akan melanjutkan aktivitas kami akan melanjutkan pelayanan kami dimanapun kami berada. Tuhan tolong berkati kami, sertai kami, jagai kami Tuhan, sehingga kami dapat melakukan pelayanan kami dengan penuh kedamaian dan ketenangan. Dalam nama saja Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.